Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia. Status Raja Nagari Surakarta dan Adipati Nagari Surakarta Mangkunegaran menjadi simbol budaya di tengah masyarakat serta kedudukan keraton dan pura diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Selain itu, kota Surakarta juga memiliki beberapa julukan, antara lain kota batik, kota budaya, kota liwet. Penduduk Surakarta disebut sebagai Wong Solo. Perkembangan UMKM di Kota Solo telah menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir dengan dukungan yang kuat dari pemerintah. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Solo terus meningkat menjadi 13.203 UMKM pada 2023. Bahkan sektor UMKM di Kota Bengawan mampu menyerap sebanyak 16.348 tenaga kerja. Jumlah UMKM di Kota Solo meningkat kurang lebih sebesar 18,33% dibandingkan 2022. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tak pernah berhenti dan terus menghadirkan wirausahawan baru yang berkualitas. Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai pengampu program tersebut pun berupaya untuk terus mengembangkan program prioritas dari berbagai bidang keterampilan. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM Bunga-Kantil Surakarta menjadi salah satu lembaga yang menerima program pendidikan kecakapan wirausaha dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Setelah sukses melaksanakan PKW tahun 2023, tahun ini PKBM Bunga-Kantil kembali menggelar PKW tahun 2024. Dalam laporannya, Ketua PKM Bunga-Kantil, Wulan Prasetyoningsih, menyampaikan tahun ini ada 30 peserta didik usia 17 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti PKW 2024 dan berlangsung selama 250 jam pembelajaran. PKBM Bunga-Kantil turut memberikan semangat kepada para peserta PKW. Melalui program ini, peserta tidak hanya dapat menimba ilmu, namun juga meningkatkan rasa percaya diri melalui berbagai praktikum yang diberikan. Ia berharap peserta bisa konsisten dalam menjalankan bisnisnya kelak, sehingga bantuan yang diberikan bermanfaat sebagaimana mestinya. Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam proses mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Program PKW Barista ini diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek bekerjasama dengan PKBM Bunga-Kantil Surakarta. Kegiatan dibuka Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Baluh Muria Widawati. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan. Pendidikan selama 250 jam dijalani oleh 30 warga Kota Surakarta dalam program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW. Dalam program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW. Jenis keterampilan barista di PKBM Bunga-Kantil Surakarta, Jalan Sumbing Raya Metro Udan, RT 6, RW 9, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kegiatan PKW ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek dengan Dinas Pendidikan Disdik dalam hal pelatihan wirausaha kepada generasi muda yang terpilih untuk nantinya mereka bisa mandiri, membuka usaha sendiri dan menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, khususnya bidang keahlian barista atau pembuatan kopi kekinian. Kegiatan ini juga pernah diadakan di tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan wirausaha baru melalui pendidikan yang diberikan. Dinas Pendidikan juga memiliki fungsi antara lain pembinaan pendidikan non-formal. Peserta yang mengikuti kegiatan ini diantara lain adalah mereka yang berusia 15 hingga 25 tahun yang tidak sedang bekerja, tidak sedang sekolah, tidak sedang kuliah, serta mereka yang mengalami putus sekolah. Tak hanya tentang dunia kopi, melalui PKW, peserta juga mempelajari seluk-beluk tentang kewirausahaan. Peserta diajarkan bagaimana memiliki sikap sebagai seorang pengusaha, diajari tentang ilmu dan sikap kepemimpinan, kerjasama, tips tentang menangkap peluang pengembangan
kopi, menyusun rencana rintisan usaha, mengelola keuangan usaha, digital marketing, bahkan cara menambah modal untuk pengembangan usaha. Fokus utama program PKW adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. PKW Keterampilan Barista memberikan dasar pengetahuan tentang dunia kopi melalui kursus pelatihan selama kurang lebih 2 bulan. Kurikulum program PKW tersebut mencakup pendidikan karakter, kewirausahaan, keterampilan, pemasaran, dan akses permodalan, pengelolaan hasil usaha, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Program PKW di 2024 berlangsung di bulan Juli sampai dengan Agustus 2024. Dari pengalaman PKPM Bunga Kantil melakukan pelatihan, peserta yang ikut di tahun sebelumnya masih belum konsisten menjalankan usaha karena sebagian lebih memilih untuk bekerja di coffee shop untuk mencari pengalaman terlebih dahulu. Baru setelah mendapatkan pengembangan usaha, setelah pelatihan selesai, peserta juga tidak bisa lepas begitu saja, tapi tetap ada pemantauan dari lembaga penyelenggara. PKW Keterampilan Barista memberikan dasar pengetahuan tentang dunia kopi. Peserta memperdalam pengetahuan tentang kopi dan produk turunannya seperti kopi espresso, kopi Vietnam drip, kopi latte, dan lain-lain. Surakarta menjadi salah satu lembaga yang menerima program pendidikan kecakapan wirausaha dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Republik Indonesia. Di Aula Cafe Anak Langit, PKPM Bunga Kantil turut memberikan semangat kepada para peserta PKW. Melalui program ini, peserta tidak hanya dapat menimba ilmu, namun juga meningkatkan rasa percaya diri melalui berbagai praktikum yang diberikan. Ia berharap lapangan kerja baru yang kami dorong jadi bedanya pelaku usaha dan wirausaha. Kalau pelaku usaha, asal dia usaha dan selesai. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tak pernah berhenti dan terus menghadirkan wirausahawan baru yang berkelanjutan. Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai pengampu program tersebut pun berupaya untuk terus mengembangkan program prioritas dari berbagai bidang keterampilan. Kalau wirausaha itu sudah punya perencanaan, mau dikembangkan seperti apa tata kelola usaha, tata kelola SDM, produksi, dan marketing. Wirausahawan sebaiknya dapat memanajemen keuangan baik untuk bisnis maupun kebutuhan pribadi selain memiliki legalitas. Pentingnya memiliki NIB bagi pelaku UMKM karena dengan memiliki NIB bisa mempermudah akses pelaku UMKM untuk mengikuti fasilitas pelatihan dan lain-lain. Pada tahun 2023 tercatat ada 9.640 pelaku UMKM yang berjenis kelamin perempuan dan 6.708 laki-laki pelaku UMKM. Sepanjang 2023, pihaknya telah memfasilitasi 684 UMKM untuk memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Kemudian 39 memfasilitasi sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT dan 621 sertifikasi halal. Mayoritas UMKM di Kota Solo sudah digitalisasi alias go digital. Pihaknya juga bekerjasama dengan beberapa marketplace untuk memfasilitasi UMKM go digital. Dengan perkembangan yang pesat dan dukungan yang terus diberikan oleh pemerintah, UMKM di Kota Solo memiliki prospek yang cerah.
Para peserta yang sudah dibekali kecakapan wirausaha akan langsung dapat menjalankan usaha dengan modal alat dan bahan yang diberikan secara gratis. Sejalan dengan program latihan ini, pemerintah Kota Surakarta juga telah berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi perkembangan UMKM di wilayah Surakarta. Pemerintah telah mengadakan berbagai agenda dan program untuk membantu para pelaku UMKM. Salah satu contohnya adalah pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka. Selain itu, tersedia juga bimbingan teknis yang membantu UMKM dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sehari-hari. Melalui inisiatif dan kerjasama antara pelaku UMKM dan pemerintah, diharapkan sektor UMKM dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kota Solo, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.